Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam kepada Rasulullah, semoga kita istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Sahabat yang beriman, pada video kali ini saya akan bercerita tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang paling penting dalam hidup kita. Allah adalah pencipta kita, pelindung kita, pemberi rezeki kita, dan tujuan akhir kita. Allah mencintai kita lebih dari ibu kita sendiri, dan Allah ingin kita bahagia di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan membantu kita dalam segala urusan kita, asalkan kita bertakwa dan bertawakal kepadanya. Lalu, apa itu takwa dan tawakal? Sahabat yang beriman, takwa adalah sikap hati yang selalu ingat dan taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta bersyukur atas nikmatnya. Takwa adalah kunci keberhasilan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memberinya pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 5. Sahabat yang beriman, tawakal adalah sikap hati yang berserah diri dan percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan bahwa Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Tawakal adalah sumber ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Jadi, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas salat kita. Salat adalah tiang agama, dan salat adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Kita harus menjaga salat kita agar tepat waktu, khusyuk, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus merasakan kehadiran Allah dalam salat kita dan memohon kepadanya apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Yang kedua, sahabat yang beriman, membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, tajwid, dan mentadaburinya. Kita harus memahami makna dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah Shad ayat 29. Yang ketiga adalah berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir adalah cara kita mengingat dan menyebut nama-nama Allah, dan doa adalah cara kita meminta dan mengadu kepada Allah. Kita harus berzikir dan berdoa dengan hati yang ikhlas, lisan yang jujur, dan amal yang soleh. Kita harus yakin bahwa Allah mendengar dan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat yang beriman, adapun selanjutnya adalah
menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah tidak terlepas dari hubungan kita dengan sesama manusia. Kita harus berbuat baik, adil, dan saling membantu kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua, keluarga, dan tetangga kita. Kita harus menjauhi sikap buruk, zalim, dan saling bermusuhan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sahabat yang beriman, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah memberkahi kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.